Saya akan close, tutup order ya. Mungkin saya akan menggunakan sebuah teknik ketika abang-abang ingin open sell ataupun buy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah abang gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Mungkin di sini saya akan memberikan tutorial atau penjelasan bagaimana trading di forex atau belajar forex untuk pemula yang mungkin yang sedang ingin belajar atau mau terjun ke dalam trading forex. Jadi saya sarani, sebelumnya saya mohon maaf tidak bermaksud untuk mau ngajarin atau mau mengguruin ya. Jadi berbagi apa yang saya ketahui dan apa yang pernah saya pelajarin. Jadi sebenarnya untuk trading, mungkin untuk trading ini yang perlu abang pahami, trading adalah perdagangan suatu aset digital atau valuta asing, di mana kita bertransaksi antara nilai tukar antara nilai tukar mata uang, misal dengan euro USD, euro JPY, USD JPY. Jadi buat abang-abang, jadi kita harus pahami, dan dalam trading itu ada yang namanya risiko untung dan rugi. Jadi jika abang-abang tidak siap untuk rugi, maka abang-abang jangan berharap untuk untung gitu ya, karena dalam bidang apapun itu pasti ada yang namanya risiko gitu ya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara edukasi atau pertama abang-abang untuk terjun di forex. Yang pertama itu ya buka akun gitu ya. Yang pertama kita buka akunnya. Terserah abang-abang, saya tidak rekomendasikan untuk broker ya. Untuk broker saya tidak rekomendasikan, karena saya pribadi saya menggunakan broker yang bukan dari lokal ya, bukan dari Indonesia. Saya menggunakan broker dari luar. Kenapa saya menggunakan broker dari luar? Mungkin ya walaupun regulasi di Indonesia belum ada, free di Indonesia, saya pribadi untuk forex ini kan sudah ada yang terregulasi atau sudah memiliki izin gitu ya. Jadi kenapa saya memilih broker luar daripada broker di dalam negeri? Karena setelah saya amati atau saya cek ya, setelah saya cek dalam beberapa broker, mau di Opta gitu ya, Opta FX maupun yang broker lokal yang lainnya gitu ya. Karena untuk hitungan spreadnya itu sering berubah signifikan atau berubah sangat cepat gitu ya, sering mengalami perubahan yang sangat cepat dalam spreadnya atau dalam perhitungan selisih harganya. Jadi saya menggunakan broker yang dari luar. Jika abang-abang ingin tahu broker apa yang saya gunakan, bisa cek di deskripsi video ya. Di sini kita lanjut edukasi. Di sini saya memutuskan untuk open sell di 0,10 lot ya, 0,10 lot. Untuk di leverage-nya saya menggunakan 1:500. Jadi buat abang-abang mungkin yang selalu komen di postingan saya, kenapa saya menggunakan leverage-nya untuk 1:500? Karena ya saya sadar dengan modal saya yang minim. Saya kemarin ini deposit dengan $100, dan mungkin kemungkinan saya trading kemarin saya lose sekitar $5, dan ini $10, dan saya ini profit sekitar $233 ya untuk buy-nya kemarin ya. Habis itu saya tidak memutuskan trading karena target saya adalah $5.000 ya. Setelah $5.000 di sini saya akan WD ya. Jadi buat abang-abang mungkin banyak yang speak up di dalam postingan saya, banyak yang bilang mustahil, tidak mungkin. Jadi buat abang-abang, sebelum abang berkomentar, abang-abang harus pahami dahulu gitu ya. Abang-abang harus bertanya. Jadi jangan selalu menyimpulkan ya, seolah-olah sudah mengetahui semuanya. Jadi saya mohon izin sebelumnya ya bang, karena saya mungkin ada para senior yang mungkin lebih duluan atau lebih tahu dari saya. Saya di sini menjelaskan atau mengklarifikasikan kenapa saya mampu dengan 0,10 lot dengan modal yang mungkin $100, saya mampu tembus di
$233 ya. Bahkan saya mampu profit sampai $1.000. Saya menggunakan leverage-nya itu 1:500. Saya tegaskan 1:500, dan perhitungannya mungkin untuk VIP atau leverage atau margin saya mungkin tidak jelaskan dalam video ini, karena abang-abang itu bisa lihat di YouTube itu banyak tutorial dalam menghitung VIP ya. Karena kalau kita bahas tentang perhitungan VIP, tolong itu nanti videonya sangat panjang. Mungkin saya di channel saya ini saya real memberikan yang namanya edukasi atau pemahaman yang bisa dikatakan jika bermanfaat abang-abang boleh ambil, jika tidak ya tidak masalah ya. Karena tujuan saya murni berbagi. Di sini kenapa saya sell? Karena saya lihat di H1 kemarin, saya trading di hari Jumat ini kalau tidak salah, kemarin di hari Jumat ya. Karena saya lihat di H1-nya atau di satu candlestick 1 jam, saya lihat di sini membentuk yang namanya zona itu tren turun ya. Zona tren turun. Kita lihat di sini. Saya analisa kemarin di sini. Saya analisa di H1-nya ini membentuk yang namanya tren turun, dan pola ini selalu berbentuk seperti ini saja gitu ya, bergelombangnya dan membentuk yang namanya tren turun, di mana resistennya tidak ada yang tertembus. Jadi di sini saya lihat momen ketika dia menabrak wilayah resisten ini atau double top ini, dia terpantul gitu ya. Berarti secara analisa atau secara global dalam analisa market pasar globalnya, berarti titik pertemuan harga di sini antara penjual permintaan dan penawaran harga di sini cukup kuat gitu ya, dan searah dengan tren yang berlangsung. Jadi di sini analisa saya lihat di sini time frame H1-nya ketika menabrak wilayah ini, dia terpantul atau dia langsung melanjutkan penurunannya, dan tren pun searah gitu ya, Makanya walaupun di sini wilayah support atau wilayah resisten, kemungkinan akan tembus gitu ya, menurut analisa saya. Dan kita kembali ke time frame M30-nya. Kita kembali di time frame 30, dan ini sejalan dengan yang namanya time frame H1. Trennya turun dan membentuk yang namanya sebuah gelombang di mana resisten yang tidak saling tertembus. Saya open sell di sini kemarin. Saya open sell di sini di wilayah ini, saya open sell. Kenapa saya berani memutuskan untuk sell? Karena saya melihat pola ini, support ini atau resisten ini ya, analisa saya. Support atau resisten ini resisten, dan ini support dan resisten ini sudah tertembus oleh satu candlestick ini. Jadi dalam hukum permintaan harga itu adalah power. Jadi sesuai dengan apa yang pernah saya pelajarin atau dalam saya memahami candlestick, itu adalah sebuah power yang akan membentuk membawa harga itu kuat ke bawah gitu ya. Walaupun di situ berada di wilayah support, makanya saya menunggu di sini suatu koreksi. Ketika ini koreksi, maka saya ambil di sini sell-nya. Ketika dia koreksi, maka saya ambil sell-nya. Karena saya mendapatkan informasi di analisa di di time frame M30 dan di time frame 15 H1-nya itu sejalan. Makanya saya memutuskan untuk sell gitu ya. Jadi buat abang-abang dalam analisa, dalam forex ini atau dalam harga perdagangan valuta asing ini, untuk menganalisa candlestick-nya itu sesuai dengan ilmu dan hukum harga candlestick. Jadi yang saya sarani, mungkin di edukasi saya sebelumnya, saya selalu memaparkan buat abang-abang ya, untuk trading itu yang dipelajari adalah candlestick, jangan teknikal. Karena saya sering bahas, karena teknikal itu adalah seni atau gaya dari setiap trader dalam membuka perdagangan. Bisa ada orang menggunakan yang namanya teknik scalping, bisa memanfaatkan dengan yang namanya follow the trend atau reversal. Ada juga yang bisa membaca market dengan membaca dalam setiap candlesticknya. Jadi di sini saya menggunakan, yang saya sarani itu, yang saya gunakan adalah candlestick dan pola harga gitu ya. Itu berkaitan dengan namanya mencangkup semuanya gitu bang, mulai dari price action, SNR, support dan resistennya, atau maupun dia reversal atau dia pun follow the trend, itu mencangkup karena kita mengikuti hukum harga yang terjadi gitu ya, hukum harga yang terjadi.
terjadi. Jadi untuk abang-abang yang masih pemula, yang masih ingin terjun dalam berdagang, ketika abang-abang menganalisa dalam suatu market atau analisa, jadi yang saya sarani adalah analisalah sebuah tren. Yang pertama harus abang analisa adalah tren, dan yang kedua yang harus abang pahami adalah titik di mana resisten yang cukup kuat, yang sulit untuk tertembus. Seperti yang saya jelaskan di H1 tadi, menurut analisa saya, resisten ini tidak mampu menembus dari resisten ini. Di sini sudah muncul atau forward pola reversal. Ketika tren ini mengalami kenaikan, tren ini mengalami sebuah kenaikan, di sini muncul pola. Kita bisa lihat pola ini. Di sini bisa kita lihat bearish Harome. Pola bearish Harome di situ muncul, atau pola reversal atau pembalikan sebuah harga. Dan kita lihat ke belakang, tren ini kemana? Tren ini adalah penurunan. Jika kita buka di time frame yang lebih besar, di D1 misalnya, tren ini sejalan, arahnya tuh turun. Jadi analisalah pertama itu tren yang berlangsung dan titik SNR yang cukup kuat untuk ditembus ya. Jadi buat abang-abang tuh yang perlu abang-abang pahami, yang pertama dalam analisa untuk pemula ya, perhatikan tren yang berlangsung dan carilah SNR atau support dan resisten yang cukup kuat jika abang-abang ingin menggunakan yang namanya teknik scalping. Namun di balik teknik scalping, abang-abang juga harus membaca yang namanya pola dan hukum harganya. Pola dan hukum harganya itu dikaitkan dengan yang namanya price action. Seperti yang saya terangkan tadi, price actionnya, candle merah ini atau bearish tersebut sudah mampu nge-break dari resisten ini dan support. Jadi dua titik keseimbangan harga sudah ditembus. Support dan resistennya sudah ditembus. Jadi makanya saya berani sell dan saya pastikan saya akan profit. Kemarin saya open posisi itu, jika tidak salah kemarin ya, di hari Jumat, kita bisa cek. Saya open posisi ini kemarin di hari apa ya ini ya? Baca di sini ya historinya. Saya kemarin itu di open posisi di tanggal 25 di hari Jumat. Di hari Jumat ya, saya open posisi di tanggal 25. Jadi saya trading buka open posisi itu di hari Jumat. Jadi kenapa saya di akhir weekend atau mau menunjukkan weekend saya berani open untuk sell? Karena saya melihat, kita perbesar, karena saya melihat sesuai dengan analisa saya, candlestick hijau ini, merah ini, bearish ini sudah mampu yang namanya menembus titik dari dua keseimbangan harga. Makanya saya berani untuk memutuskan untuk sell, gitu ya. Karena dipastikan harga ini akan menuju sebuah tren turun, walaupun dia akan membentuk yang namanya sebuah gelombang di mana dia akan koreksi naik turun, namun pada akhirnya atau pada finishnya tren ini akan menuju yang namanya penurunan, gitu ya. Jadi buat abang-abang semoga mudah dipahamin. Dalam memahami pola hukum harga, seperti yang di video saya sebelumnya, saya jelaskan untuk belajar dasar dalam forex. Mungkin abang-abang yang belum cek videonya, mungkin videonya yang ini ya, videonya yang ini abang-abang bisa tonton. Untuk belajar dalam forex, untuk menentukan cara open posisi di dalam forex ini, cara open posisinya adalah ketika abang-abang sudah menemukan suatu titik atau menggunakan teknik scalping, abang menemukan titik yang namanya SNR yang sulit untuk ditembus. Seperti ini saya jelaskan, kita tandai suatu wilayah, di sini resisten, ini resisten, ini resisten. Di sini bisa kita katakan, resisten pertama, resisten kedua, dan resisten ketiga. Jadi untuk menggunakan sebuah teknik, ketika abang-abang ingin open sell ataupun buy, jadi saya saran itu tunggulah market atau harga ini. Ketika dia mendekati suatu titik resisten, tunggu. Di wilayah sebelumnya
gunai yang namanya hukum supply and demand juga gitu ya. Supply and demand-nya juga harus diterapin. Nah, ketika dia mendekati wilayah ini, muncul tidak suatu konfirmasi. Nah, jadi saya jelaskan, suatu konfirmasi itu adalah SNR ya. Nah, jadi buat abang-abang, suatu konfirmasi itu adalah SNR, di mana SNR adalah pertemuan seperti di video yang saya jelaskan kemarin ya. Nah, SNR itu adalah sebuah pertemuan. Jadi jika dia mendekati suatu wilayah atau wilayah resisten pertama, satu candlestick ini sudah turun. Nah, contoh di candlestick ini sudah sampai di sini gitu ya. Nah, dia mendekati wilayah resisten yang ketiga, muncul tidak suatu konfirmasi. Jika dia muncul suatu konfirmasi seperti ini, atau bisa dikatakan dengan yang namanya double resisten atau double top, jika dalam hukum harga double top atau double konfirmasi, nah, itu bisa dikatakan cukup kuat atau dia akan mengikuti tren yang berlangsung pada sebelumnya. Namun jika di wilayah ini dia tidak muncul suatu konfirmasi, baca candlesticknya, kita lihat ini kan sejalan, dia mendekati wilayah ini muncul yang namanya konfirmasi resisten sempurna, di mana kedua candle itu membawa informasi dan tidak ada terjadinya gap. Gap itu adalah loncatan antara close fresh dan open fresh gitu ya. Jadi kita lihat di sini, candlestick hijau ini adalah kebimbangan atau bisa disebut dengan Marubozu. Jadi Marubozu itu jika dia berada di wilayah resisten, di binary awesome saya jelaskan, jika dia berada di wilayah resisten maka itu adalah kebimbangan dari suatu harga atau suatu pasar, menunjukkan kebimbangan atau ketidakpastian dari suatu harga. Di sini muncul suatu konfirmasi di mana candlestick merah ini membawa informasi penurunan. Jadi bisa dikatakan resisten ini sempurna. Satu candlestick hijau ini membawa informasi turun dan candle merah ini informasinya turun. Kenapa candle merah seperti itu informasinya turun bang gitu ya? Mungkin nanti di next video akan saya jelaskan terkait candlestick yang membawa informasi cukup kuat gitu ya, untuk membaca yang namanya suatu harga. Jadi di sini kita mendapatkan suatu pola ini, maka dipastikan harga akan berbalik. Namun ketika dia melewati wilayah atau resisten ketiga ini, dia mampu nge-break dan konfirmasi ini tidak muncul, maka dipastikan dia akan menembus. Jadi cara analisanya dalam candlestick itu seperti itu. Jadi edukasi ini atau pemaparan saya ini, abang-abang boleh coba atau boleh ini ya, boleh coba latihan mungkin di akun demo dahulu, mungkin bisa terapin di binary option yang candlesticknya cukup lebih singkat ya. Jadi buat abang-abang untuk menentukan ilmu ini boleh abang terapin. Jadi jika ini bermanfaat, saya mohon dukungan abang-abang, boleh like atau share video ini karena saya memberi edukasi sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya pelajarin. Saya tidak ingin memberikan apa yang saya tidak ketahui, namun saya berikan gitu ya bang. Jadi kita lihat, jika konfirmasi ini tidak muncul, maka dipastikan resisten ini akan tertembus. Abang bisa cek di market manapun. Saya cari contoh ya, saya akan cari contohnya resisten yang tidak yang tertembus. Ketika dia menyentuh wilayah resisten tidak muncul suatu konfirmasi. Contohnya mana? Ini kita lihat. Di situ muncul ketika dia mendekati suatu wilayah. Kita lihat mendekati suatu wilayah resisten ini. Dia mendekati suatu wilayah resisten pada periode singkat ini. Dari sini ke sini, lihat dalam periode itu tidak muncul suatu yang namanya konfirmasi, malah menunjukkan bahwasannya itu adalah kebimbangan atau menunjukkan yang namanya doji. Doji adalah kebimbangan dari suatu market, dan di sini resisten yang di sini sudah tertembus ya, sudah tertembus. Yang di wilayah ini sudah tertembus. Maka yang saya katakan, jika dia tidak muncul suatu konfirmasi, perhatikan konfirmasinya sempurna atau tidak. Kita lihat dalam candlestick ini, candle merah ini membawa informasi kenaikan dan ini membawa informasi kenaikan yang hijaunya. Perhatikan candle merahnya, lihat
Candle merahnya membawa sumbu tekanan. Nah, saya jelaskan pada video saya sebelumnya, sumbu tekanan jika dia merah dia akan meneruskan tekanan dari bawah. Jika tekanannya dari bawah ke atas, maka informasinya kenaikan. Namun jika tekanannya dari atas ke bawah, maka informasinya penurunan jika candle merah. Nah, kita lihat candlestick hijau ini adalah memberikan signal akan sebuah penerusan, dan konfirmasi ini tidak sempurna karena candle merahnya membawa informasi kenaikan. Sejalan ini kenaikan dan 3 candlestick ini membawa informasi ke kenaikan, maka di sini dia tertembus, tidak muncul suatu konfirmasi ketika yang mendekati yang namanya wilayah resisten atau resisten terdekatnya. Nah, jadi abang-abang bisa terapin ini di binary option maupun abang trading di broker apapun. Saya tidak rekomendasikan broker karena untuk broker itu adalah pilihan. Namun selagi abang menggunakan candlestick, insya Allah edukasi ini bisa abang terapin gitu ya. Jadi jika abang-abang ingin sharing atau belajar bersama, abang-abang boleh join di grup saya. Di grup linknya ada di deskripsi untuk belajar forex untuk pemula gitu ya. Mungkin di sini saya akan close, mungkin ini sudah cukup ya. Mungkin dari hari Jumat kemarin ya, hari Jumat ini hari Senin ya, hari Senin sudah lumayan ini ya. Sudah lumayan $16 16 ya. Mungkin saya akan close, tutup order ya. Mungkin saya akan sambung untuk trading di besok hari karena ini mungkin sudah cukup. Jika dirupiahkan ini sudah lumayan. Jadi tradinglah secara sehat, jangan abang-abang itu teriming-iming dengan profit para trader yang sampai ribuan dolar atau ratusan dolar dalam waktu yang singkat gitu ya. Karena di video saya selalu jelaskan jangan sampai tertipu dengan flexing gitu ya. Jadi buat abang-abang, semoga video ini bermanfaat. Mungkin saya akan lanjut trading di apa ya. Jadi untuk ini sudah cukup lumayan ya. Kita bisa lihat transaksi di hari ini ya. Di hari ini lumayan $94 ya, atau bisa dikuruskan rupiah hampir 1,5 juta dalam 2 hari. Jadi buat abang-abang semoga bermanfaat. Jika bermanfaat saya mohon dukungannya. Buat abang-abang semangat belajar, sehat selalu, semoga segala urusan dipermudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.